Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi tutorial, inspirasi, dan video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini, muatan yang akan kita pelajari adalah IPS, PKN, dan bahasa Indonesia. Simak terus videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Errol Kembar agar channel ini berkembang dan bermanfaat. Apa ya materi IPS yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Ya, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah perbedaan denah dan peta. Apa ya pengertian dari denah tersebut? Dari denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi letak suatu tempat. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah contoh dari sebuah denah lingkungan. Denah dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, denah letak bangunan, dan yang kedua, denah ruangan. Apa itu denah letak bangunan? Denah letak bangunan adalah denah yang menunjukkan letak bangunan di suatu lingkungan. Contohnya seperti denah lingkungan rumah, sekolah, kantor, dan lain-lain. Sedangkan denah ruangan adalah denah yang menunjukkan letak dan nama ruangan dalam suatu bangunan. Contohnya seperti denah rumah, sekolah, kantor, dan lain-lain. Kalau peta, apa ya pengertiannya? Nah, peta adalah gambar seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dilukiskan ke suatu bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah contoh dari sebuah peta. Peta juga dibedakan menjadi dua macam. Ada yang namanya peta umum dan ada peta tematik. Peta umum adalah peta yang memberikan gambaran umum atau ketampakan yang bersifat umum suatu daerah. Seperti contohnya peta jalan raya, sungai, kecamatan, kabupaten, atau kota. Sedangkan peta tematik adalah peta yang menggambarkan ketampakan khusus pada daerah tertentu. Contohnya peta pariwisata, tambang, dan atau peta kependudukan. Jadi, kesimpulannya apa sekarang? Perbedaan peta dan denah itu apa? Jadi, perbedaan peta dan denah adalah kalau peta menggunakan garis astronomi yang pertama, sedangkan denah tidak menggunakan garis astronomi. Terus menggunakan skala, sedangkan denah tidak menggunakan skala. Pada peta dapat menggambarkan area dengan cakupan yang sangat luas, sementara pada denah hanya mampu menggambarkan area dengan cakupan yang sempit. Dan pada peta umumnya dilengkapi dengan berbagai simbol warna yang menunjukkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Sementara pada peta
dibuat tanpa penggunaan warna tertentu sehingga tidak mampu menunjukkan tinggi rendah permukaan bumi. Peta juga berfungsi untuk menggambarkan secara objektif suatu ketampakan suatu wilayah di permukaan bumi. Sementara denah berfungsi untuk menunjukkan rute perjalanan atau tata ruang. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Sudah cukup jelas? Kalau jelas, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari pada muatan pendidikan kewarganegaraan? Pada muatan PKN ini kita akan mempelajari tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah gotong royong. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia yang ada sebelum bangsa Indonesia merdeka. Gotong royong artinya saling membantu tanpa mengharap imbalan. Gotong royong dilakukan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan golongan. Contoh gotong royong di masyarakat antara lain memperbaiki jalan, membersihkan lingkungan, membantu warga yang terkena musibah, dan mengatasi bencana. Selanjutnya, dampak perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Sekarang kita lihat nilai yang sesuai dengan Pancasila. Misalnya dampaknya, hubungan masyarakat tetap harmonis. Apa yang dilakukan? Menjaga ketenangan ketika ada orang yang beribadah. Atau hubungan masyarakat semakin erat. Apa yang dilakukan? Menjenguk tetangga yang sakit. Sekarang yang tidak sesuai contohnya. Contoh perilakunya misalnya tidak pernah mengikuti kerja bakti di masyarakat. Dampaknya apa? Lingkungannya tidak nyaman dan kotor. Misalnya lagi menyerobot antrian, dampaknya apa? Terjadi keributan. Terus mengejek cara beribadah agama lain, dampaknya perselisihan antar umat beragama. Dan masih banyak lagi dampak dan perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila. Jadi kami harapkan kita semua dapat melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang terbaik. Kita akan memberitahukan bagaimana cara mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. Kita ingat kembali, kita pernah mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. Kali ini kita akan mengembangkan gagasan pokok yang lain. Kita kembangkan gagasan pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Kita bisa menuliskannya seperti berikut ini. Perhatikan baik-baik contoh yang tampil seperti ini. Perhatikan baik-baik. Misalnya kita punya gagasan pokok, musyawarah mufakat adalah nilai luhur yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bunyi paragrafnya? Dapat kita buat sebuah paragraf. Misalnya, sebagai bangsa Indonesia, kita tentu mengenal adanya budaya musyawarah. Musyawarah adalah suatu upaya bersama untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama. Musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Musyawarah mufakat merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah salah satu contoh dari pengembangan sebuah gagasan pokok menjadi paragraf. Bagaimana dengan gagasan pokok berikut ini? Coba sekarang sama-sama kita membuat pengembangan
gagasan pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Misalnya seperti ini. Nah, gagasan pokoknya mengatakan memeluk agama atau kepercayaan merupakan hak dan kebebasan setiap warga negara. Dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf menjadi memeluk agama atau kepercayaan merupakan hak dan kebebasan setiap warga negara. Kebebasan ini harus dihormati oleh setiap warga negara. Tidak ada perbedaan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Semuanya warga mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi, pengembangan paragraf ini bisa kita lakukan dan kita kembangkan sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita, tetapi tidak keluar dari gagasan pokok yang telah ditentukan. Tetap semangat, jangan lupa belajar dan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Errol Kembar agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.